Altar sampai saat ini sudah 70%. Apa ya? Ayo, halo Mas. Ajeng. Halo. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah. Kiranya persekutuan ini membawa berkat dan memperkokoh iman kita. Salam hangat dan salam persaudaraan dari kami Majelis Jemaat GKJW Mbabatan. Salam Patunghilan. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani Bapak Pendeta Walter Karangi, Sarjana Teologi, di mana ibadah minggu ketiga pada hari ini kiranya akan membawa kita ke dalam damai dan sejahtera kasih Tuhan. Untuk itu, marilah kita awali ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami mohon untuk berdiri. Kita nyanyikan kidung pujian, kidung Ria nomor 16, bait yang pertama. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada minggu ini, dan mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari saudara-saudara kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing baiklah kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi ini kami ambilkan dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Mari kita sambut sabda ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kita nyanyikan PKJ nomor 14 bait yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan rajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan rajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama meredahkan diri kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menyadari keberadaan kita sebagai umat yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari kita jujur mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi ini, kami mengucap syukur atas semua rahmat, kasih, dan penyertaan Tuhan. Jika kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena atas pemeliharaanmu, semua atas rahmat-Mu yang kami alami setiap hari. Tetapi kami menyadari Tuhan, di tengah-tengah kasih dan kesetiaan-Mu, kami seringkali berlaku tidak setia. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kami telah gagal memberlakukan perintah kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami tidak menjadi sesama bagi saudara-saudara kami. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak mendengarkan perintah dan suara-Mu Tuhan. Sehingga telah membuat kami terjerumus dan jatuh ke dalam dosa. Namun pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah kehidupan kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang pengasih, yang senantiasa bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Kesaksian kitab Injil, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua dan yang ketiga menegaskan kasih Allah itu. Disaksikan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa
seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kita ini mari kita sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita saatnya kita akan bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan kita baca bersama-sama dari kitab Matius pasal 22. Matius pasal 22, kita baca ayat yang ke-15 sampai 22. Sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami bersama-sama untuk membangun ibadah. Tuhan, kami akan bersama-sama mengumuli firman-Mu pada pagi hari ini. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Walter Kalangi yang akan menyampaikan firman, Tuhan yang menyertai. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 22 ayat 15 sampai 22 yang demikian. Lembaga Alkitab memberikan tema tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?"
Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan." Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saudara-saudara kita dihantar firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22 yang tadi dibacakan, bertemakan tentang membayar pajak kepada Kaisar. Saudara-saudara, sebelum kita renungkan ini lebih dalam, mari kita lihat saudara-saudara satu hal yang sangat menarik menurut saya. Nah, dalam teks kita ini dikatakan pada ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Siapa ini? Saudara-saudara, orang-orang Farisi menyuruh murid-muridnya bareng orang Herodian, saudara-saudara, untuk menjebak Tuhan Yesus. Nah, ini kenapa saya katakan menarik, Bapak Ibu saudara-saudara. Aslinya Bapak Ibu saudara-saudara, orang Farisi dan orang Herodian ini sangat bertentangan. Pertama, orang Farisi itu sangat anti dengan penjajahan, Bapak Ibu saudara-saudara. Anti semua yang berbau Kaisar. Dan menurut mereka membayar pajak pada Kaisar itu merupakan sebuah kesalahan. Itu melanggar perintah Tuhan. Karena tanah mereka itu, saudara-saudara, tanah suci pemberian Tuhan. Kenapa harus bayar pajak? Sebaliknya, orang Herodian ini adalah pengikut Herodes. Waktu itu Herodes Antipas yang sangat pro dengan penjajah Romawi, yang sangat mendukung penarikan pajak. Nah, saya ingin sampaikan zaman dulu itu, zaman Tuhan Yesus itu ada dua macam pajak besar, Bapak Ibu saudara-saudara, ini supaya kita ketahui. Jadi ada penduduk asli orang Yahudi yang tinggal di wilayah di sana. Penduduk asli ini mereka dikenakan namanya pajak penduduk. Itu sebabnya orang Farisi menolak. "Oh, ini tanahku dewe kok, aku penduduk asli kok ditarik." Sementara orang asing yang tinggal di sana tidak ditarik pajak penduduk, tapi ditarik yang namanya pajak penghasilan. Nah, jadi zaman dulu itu seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saudara-saudara menarik. Kenapa saya katakan menarik? Yang satu tidak mau bayar pajak penduduk, yang satu ngotot supaya bayar pajak penduduk. Satu orang Farisi, yang satu orang Herodian, kompak datang untuk menjebak Tuhan Yesus. Ini ada apa toh? Biasanya orang yang bertentangan, yang selalu bermusuhan, kok saya ini
kompak untuk menjebak Tuhan Yesus. Apa yang mau disampaikan oleh penulis Injil ini mengangkat cerita tentang ini. Saudara-saudara, yang pertama, Injil ini mau mengatakan untuk yang namanya kebenaran, kadangkala musuh dengan musuh itu menyatu, menjadi satu untuk melawan kebenaran. Jadi untuk kebenaran itu menjadi satu. Nah, itulah politik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Politik itu kan yang penting kepentingan. Dalam dunia politik mengandung sebuah ungkapan, tidak ada musuh selamanya dan tidak ada kawan selamanya. Sewaktu-waktu orang bisa menjadi teman, kawan, sewaktu-waktu bisa menjadi musuh. Yang tetap ada itu cuma kepentingan. Kepentingan orang Herodian dan Farisi ini adalah sama-sama ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, ini memberi gambaran hidup kita itu, saudara-saudara, berada di tengah-tengah situasi seperti itu. Di tengah-tengah banyak orang yang munafik, di tengah banyak orang yang mencari kesalahan, di tengah banyak orang, saudara-saudara, yang hanya ingin menang sendiri. Itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara begitu? Sudah sering terjadi loh di negara kita ini bahwa diskriminasi itu ada, walaupun dikatakan nggak boleh. Sulitnya banyak kita untuk mencari atau membangun tempat ibadah dan seterusnya, Bapak Ibu. Kita berada dalam situasi seperti itu. Yesus diperhadapkan dengan itu. Ada orang yang memusuhi, ada orang yang munafik. Ternyata mereka datang, "Guru, engkau orang yang," ini dikatakan di sini, "engkau adalah orang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, engkau tidak takut pada siapapun, engkau tidak mencari muka." Bahasanya bagus sekali. Ternyata ada udang di balik batu. Mereka mengatakan, "Boleh nggak membayar pajak pada kaisar?" Ini kan jelas, kalau Yesus mengatakan boleh, nah orang Farisi pasti akan bergerak, ini tidak nasionalis. Kalau dia mengatakan tidak boleh, Herodian kan mengatakan ini pemberontak, maju kena, mundur kena. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat jitu, dikatakan di sini, "Berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Menghadapi semua itu, menghadapi orang yang munafik, menghadapi orang yang hanya mencari-cari kesalahan, menghadapi orang yang bermanis muka di awal tapi di balik itu ada banyak hal yang direncanakan, Tuhan Yesus memberi jawaban, "Apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, berikanlah pada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikan kepada Allah." Jawaban Yesus ini, saudara-saudara, bukan mau menggambarkan kita ini punya kaki satu di sini, punya kaki satu di sini, maka kabeh kudu diopeni. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang wajib kamu berikan pada kaisar? Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Tuhan Yesus mau mengatakan, pertama Tuhan Yesus mau mengatakan, dalam menghadapi dunia yang seperti itu, yang dibutuhkan pertama adalah integritas spiritualitas kita. Apa itu integritas spiritualitas? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ditempatkan Allah bukan di sorga sekarang ini, di dunia. Kita dipanggil untuk menyadari hidup kerohanian kita ini ada di tengah
dunia dengan berbagai macam itu tadi. Ada yang munafik, ada yang mencari kesalahan, ada yang ngomongannya seperti ini, bagus guru engkau gini, tapi ada udang di balik batu. Hidup itulah realita yang harus kita hadapi. Menghadapi itu yang pertama harus ada dalam diri kita adalah integritas spiritualitas kita. Integritas kerohanian kita. Apa itu integritas kerohanian kita? Yaitu selalu punya pegangan. Pegangan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Integritas itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah sebuah panggilan bagi kita. Panggilan bagi kita di tengah dunia yang begitu banyak ini. Kita harus punya, ya kalau mau dikatakan, kemantapan iman itu lebih dulu. Dan kesadaran bahwa iman saya ini berada di tengah-tengah dunia. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam. Kalau kita tidak punya integritas iman, kita akan terbawa hanyut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Inilah saudara-saudara yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Dan ada satu nasihat Tuhan yang kita baca di awal ibadah tadi kan. Jelas Tuhan Yesus mengatakan, Aku menempatkan kamu di tengah-tengah serigala. Dan karena di tengah serigala ini yang kayak orang Farisi, kayak orang Herodian, dan yang macam-macam itu tadi, Tuhan Yesus mengatakan apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Niku itulah integritas spiritualitas iman kita. Bahwa dengan kita cerdik, tetap tulus, kita akan dapat berjalan di tengah dunia yang banyak, ya orang katakan tipu-tipu itu, macam-macam itu tadi. Kita akan bertahan. Nah, untuk bisa, pertanyaannya kan seperti itu, untuk bisa cerdik dan tulus seperti merpati yang dikatakan Tuhan ini, artinya apa itu? Dalam hidup ini kita harus terus mencari petunjuk dan kehendak Tuhan di jalan hidup kita. Hanya dengan mencari petunjuk kehendak Tuhan, kita akan punya integritas rohani. Kita akan punya yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka senajano meskipun kita berada di tengah dunia yang macam-macam itu tadi, dalam tanda petik, akeh musuh lawan, akeh kelicikan, akeh macam-macam itu, kita akan dapat seperti Tuhan Yesus mengatasi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari, sebenarnya kita ini berada seperti domba di tengah serigala. Banyak hal serigala macam-macam. Yang kita perlukan adalah itu tadi, integritas iman. Apa itu integritas iman? Spiritualitas. Selalu mencari petunjuk dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang akan menolong kita sehingga kita bisa melewati macam-macam itu tadi, melewati segala tantangan dan melewati segala kelicikan dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuki kehidupan kita setiap hari. Baik kita sadar kita yang orang beriman, kita berada di tengah dunia yang banyak serigala. Mari kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Mari kita punya integritas rohani. Apa itu integritas rohani? Selalu mencari petunjuk dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Semoga firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendasari kita semua dalam ibadah pagi ini, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Amin.
firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Sesungguhnya hidup kami sama seperti yang Kau alami ya Tuhan ketika Kau ada di dunia ini. Selalu ada saja yang senantiasa mengincar kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Ada banyak kemunafikan, ada banyak ketidakjujuran, ada banyak kepentingan dan lain sebagainya yang kadang kala membuat kami terjepit dan terdesak dalam hidup ini. Tetapi Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kini kami mohon biarlah kami selalu ya Tuhan mencari Engkau dan petunjuk-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat memiliki integritas iman kami, rohani kami. Dan biarlah dengan itu Tuhan kami dapat melewati berbagai situasi kami, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara menyambut firman Tuhan itu tadi, kita menyanyikan Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri, dan bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, saudara-saudara, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita, dan kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Karena Engkau Allah yang baik yang senantiasa memelihara hidup kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan ya Tuhan, selalu baru dalam kehidupan kami. Kini Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, warga GKJW Babatan khususnya. Berkatilah kehidupan umat-Mu Bapa. Berilah jemaat-Mu kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat dan rezeki bagi jemaat-Mu Bapa. Hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona Bapa. Bentengi dan bungkuslah umat-Mu dengan kuasa-Mu agar terhindar dari COVID-19. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan Pak Sukis Tuhan yang masih dalam proses pengobatan. Tuhan, kiranya Engkau membersamainya. Biarlah Bapa Engkau berkenan memberi kesembuhan, dan biarlah semua proses pengobatan berjalan dengan lancar sehingga Pak Sukis boleh sehat kembali dan bersama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian Tuhan, kami juga ingin menyerahkan kepadamu keluarga besar Pak Yanto Tuhan, dengan segala situasi yang mereka hadapi. Kami mohon Engkau kiranya memulihkan. Singkirkanlah ya Bapa segala penyakit dan virus di tengah-tengah keluarga Pak Yanto. Kami senantiasa berharap biarlah kuasa-Mu yang berlaku di tengah keluarga. Engkau kiranya beri kekuatan, kedamaian, sukacita. Kami hanya mohon biarlah Engkau yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga almarhum Pak Nainggolan Tuhan, yang mungkin masih berduka cita sampai saat ini. Kami mohon Tuhan beri kekuatan dan penghiburan, khususnya anak yang dikasihi. Kami mohon Tuhan menyertainya. Berilah dia semangat untuk meneruskan kehidupan, dan berikanlah masa depan yang baik. Demikian kami menyerahkan kepadamu Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Kami mohon Tuhan berkati. Biarlah semua usaha dan pekerjaan umat-Mu dapat dilakukan dengan baik, dan melalui semua itu dapat merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang lanjut usia. Kami mohon Tuhan menyertai. Kau beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera agar dapat menjalani hari tua dengan penuh sukacita. Berkatilah pendidikan anak-anak jemaat-Mu yang masih dilakukan secara daring. Kami mohon Tuhan Kau menyertai. Biarlah boleh tercipta komunikasi yang baik, dan beri hikmat, kecerdasan untuk dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Demikian Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang saat ini sedang melakukan renovasi. Kami mohon Tuhan membersamai panitia. Berilah semangat, beri kekompakan, hikmat, kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikan proyek besar ini Tuhan. Kami senantiasa berharap pertolongan Tuhan. Segala biaya yang diperlukan kami mohon Engkau campur tangan. Biarlah Engkau menolong Tuhan agar semua dapat dicukupi. Proposal-proposal yang telah diedarkan kami mohon Tuhan memberkati agar itu membawa hasil bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Demikian kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami Bapa. Kami mohon Kau kiranya menyertai dan memberkati negara kami Bapa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon Kau bijaksanakan pemerintah kami untuk dapat menyikapi semua ini dengan baik. Para medis yang sedang menangani ya Tuhan, perawat, dokter, Kau kiranya beri kesabaran, Engkau kiranya melindungi. Dan para saudara-saudara kami yang sedang berjuang menghadapi virus corona Tuhan, kami mohon Engkau menjamah mereka satu persatu, dan tangan-Mu kiranya menyingkirkan segala virus yang ada dari tubuh mereka Bapa.
Sehingga biarlah COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami. Kami mohon biarlah vaksin yang sedang diupayakan boleh segera tercipta, sehingga itu boleh memberikan rasa aman bagi kami dan kami boleh memulai kembali kehidupan normal seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa di surga, pimpin kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah seluruh doa permohonan kami ini Bapa. Semuanya ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan minggu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita pujikan lengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Persembahan berupa uang ini kiranya Engkau ubah menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menyerahkan saudara-saudara kami, anggota majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkhidmat sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh sukacita
untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami seluruhnya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan pertolongan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri. Mari kita hadapi kehidupan kita yang akan datang dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 425, ayatnya yang ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melingkupi dan melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menyertai dan menerangi setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menguatkan dan memberkati kehidupan saudara-saudara mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat selalu, dan jangan lupa pakai masker. Salam Pak Tunggal.